Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi sebuah kajian risalah berjudul Kematian Yesus, diuraikan oleh Kenneth L. Wood, dibantu oleh Tessa Namut dan Martha Brand, New York, serta Diana Marzalek, San Francisco. Dicuplik dari majalah Newsweek tanggal 4 April 1994, halaman 40 sampai dengan halaman 46, diterjemahkan oleh Suyud Ahmad Suroyudo, anggota Gerakan Ahmadiyah Lahore, Indonesia, DKI Jakarta. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kematian Yesus dan pemakamannya. Dari hasil temuan para ahli purbakala, Brown menyimpulkan bahwa Yesus mungkin sekali mati di atas sebuah bukit yang kini terletak di tengah-tengah makam suci di dalam gereja di Yerusalem. Bagaimana dia mati adalah perkara lain. Para dokter modern menulis di dalam majalah kedokteran yang mencoba menjelaskan apa yang menyebabkan kematiannya. Banyak sekali dokter menyimpulkan bahwa beliau mati karena terlalu lemas. Ini jika mereka merenungkan bahwa Injil menyebut-nyebut ada obat di tubuh Yesus dari Nazaret itu. Brown mengemukakan namun juga yang lebih detail lagi karena ada cerita tertentu seperti dinyatakan oleh Yohanes. Karena dari tubuh Yesus ada darah dan air mengalir. Ini suatu simbol curahan air suci Rohul Kudus bagi gereja permulaan. Jauh lebih penting lagi adalah kata-kata terakhir yang menyatakan Yesus di atas kayu palang salib. Lukas dan Markus telah mengambil catatan yang berbeda dari kitab Psalme 22. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan daku? Menunjukkan penyerahan diri Yesus sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Lukas mengutip Psalme 31. Bapa, kepada tanganmu-lah aku serahkan jiwaku. Maka lengkaplah gambaran Injil mengenai seorang anak yang mati dengan kedamaian di hadapan Bapaknya. Di dalam Yohanes, Yesus dikatakan masih bisa mengontrol hidupnya bahkan dalam kondisi sekaratul maut sekalipun. Kata-kata terakhirnya sangat sederhana.
Habislah riwayat. Itulah dramatisasi teologi Yohanes mengenai Tuhan mengutus Masih yang telah melengkapi misinya di bumi. Tapi apakah yang sebenarnya dikatakan Yesus? Atau jika benar beliau mengatakan segala sesuatunya seperti itu, demikian kesimpulan Browen, itulah salah satu aspek kehidupan Yesus di mana sejarah tidak memberikan komentar apa-apa. Di tahun 1965 Browen dilepas dengan hormat dari jabatan guru besar sekolah tinggi teologi Union di New York, dan dia salah seorang yang paling produktif dalam menelaah naskah Perjanjian Baru. Dia adalah sarjananya dari sarjana, seorang Amerika terkemuka di dalam bidangnya, di atas kebanyakan lainnya dalam bobot kualitas maupun kedewasaan karyanya, kata seorang pendeta baptis Alan Culpeper, seorang guru besar agama dari Universitas Baylor. Karya Browen mengambil apa yang paling mendasar dari perkara yang paling rumit dalam teologi Kristen dan dalam hubungan kaum Kristen Yahudi. Dia menguraikannya dengan penuh kehati-hatian. Kata Rabbi Burton Vysotsky dari Sekolah Tinggi Teologi Yahudi di New York, beliau melanjutkan pekerjaannya bila ada bukti. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, saya golongkan di antara para pendetaku. Browen tidak tertarik untuk merekomendasi sejarah Yesus, walaupun dia siap bahan-bahan yang ia pertimbangkan layak untuk dikemukakan sebagai sejarah. Perhatian utamanya adalah menjelaskan secara detail apa yang dikemukakan para penginjil dan disampaikannya kepada para pemerhati. Ada beberapa sarjana radikal melihat jurang yang tidak bisa dilalui antara kisah dan drama yang menyedihkan itu dengan kejadian yang sebenarnya pada 2000 tahun yang silam. Browen lah yang menemukan jembatan yang ia yakini di mana ada memori kaum Kristen permulaan terhadap Masih mereka. Jembatan ini dibangun di atas ajaran primitif. Dia berdalih dan bahkan termasuk unsur-unsur respon para pemerhati dalam bentuk tulisan mutakhir. 50% dari kisah yang menyedihkan itu bukan persoalan Yesus semata. Dia mencatat dan reaksi mereka terhadap Yesus seringkali muncul di abad permulaan Masehi.
Namun selain usaha ilmiahnya yang tidak berat sebelah itu, The Death of Yesus atau kematian Almasih versi Brown ini sebenarnya adalah untuk menghapus bahan baku sejumlah kelemahan agama. Isu keterlibatan Yahudi dalam kasus kematian Yesus ini sungguh amat mengerikan, kata seorang ilmuwan Princeton University, James Carswell. Sekarang ada kebencian terhadap kaum Yahudi di seluruh dunia. Tidak seperti Brown, Charles Ward percaya bahwa jelas tidak seluruhnya para petinggi pendeta Yahudi musuh Yesus. Bagi Richard Hodgson, guru besar agama di Universitas Massachusetts, sulit sekali untuk dipercaya tuduhan itu untuk mengumpat Yesus. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu risalah ini dan kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.